Awan kelabu imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini mayoritas adalah diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sepeda motor menghasilkan 8.500 ton polutan ke langit Jakarta setiap harinya. Dan ironisnya hingga saat ini belum ada kebijakan real untuk membatasi kendaraan roda 2. Sepeda motor menjadi alat transportasi andalan warga Jakarta dan sekitarnya, baik sebagai kendaraan pribadi maupun sebagai moda transportasi via jasa ojek daring. Data statistik transportasi Jakarta menunjukkan, hingga akhir tahun 2018 ada 14,74 juta unit sepeda motor di Jakarta. Sayangnya, sepeda motor dengan segala fleksibilitasnya juga menjadi penyumbang terbesar polusi di Jakarta. Penelitian yang dilakukan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal tahun 2019 menyimpulkan, sepeda motor yang masuk ke Jakarta menyumbang 44,53% polutan setiap harinya. Indonesia sering menduduki peringkat teratas sebagai salah satu negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Penyebab utamanya berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya dan urbanisasi. Emisi gas buang dari polutan yang dihasilkan seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, hidrokarbon, partikulat halus, dan sebagainya yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Lalu bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Salah satu komponen pentingnya membantu mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor adalah catalytic converter. Catalytic converter merupakan alat yang dapat mengubah emisi gas buang beracun kendaraan menjadi lebih ramah lingkungan. Tidak semua kendaraan bermotor dilengkapi dengan filter emisi gas buang yang sama keefisienannya, yang terus berkembang dari masa ke masa. Bagaimana struktur dan cara kerja filter ini? Catalytic converter terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, substrat keramik bentuk sarang lebah atau honeycomb yang memberikan luas permukaan besar untuk kontak dengan gas buang. Substrat ini dilapisi dengan logam mulia seperti platinum, palladium, dan rhodium. Logam ini berperan sebagai katalis yang mempercepat dan mengubah gas beracun menjadi reaksi kimia tanpa ikut terlibat langsung dalam proses tersebut. Gas buang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen dioksida dari mesin memasuki catalytic converter melalui inlet. Di bagian pertama yang disebut reducing catalyst yang mengandung rhodium, gas buang nitrogen oksida atau NOx dipecah menjadi nitrogen dan oksigen. Reaksinya yakni 2NO menjadi N2 ditambah O2. Di bagian kedua yang disebut oxidizing catalyst yang mengandung platinum dan palladium, karbon monoksida dan hidrokarbon dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air. Di mana reaksinya seperti berikut. Setelah melalui proses reduksi dan oksidasi, gas buang yang telah dikonversi menjadi lebih tidak berbahaya untuk dilepaskan melalui outlet catalytic converter ke knalpot kendaraan. Catalytic converter juga dilengkapi dengan sensor oksigen yang terletak sebelum dan sesudah unit. Sensor ini mengukur kandungan oksigen dalam gas buang. Informasi dari sensor digunakan oleh ECU atau Electronic Control Unit untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara di mesin, untuk memastikan efisiensi pembakaran dan kinerja optimal catalytic converter. Ketika filter emisi gas buang sudah tidak maksimal untuk bekerja, sensor akan memberikan sinyal yang dapat dipantau melalui perangkat seperti ponsel atau laptop, sehingga filter dapat segera diganti dengan yang baru. Dengan memahami dan menggunakan teknologi ini, kita bisa secara signifikan mengurangi emisi gas buang dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan sehat.